Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Rozan Fikri Muhammad Zaki, mewakili kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri, NPM 38, kemudian Sumarti, NPM 42, Alexander Rahmawati Martin, NPM 30, dan Melisa Dwi Fikri, NPM 31, akan menjelaskan latihan soal pada buku Dian Koplis Transport Dian Koplis edisi kedua, yaitu soal nomor 11,4/8 mengenai stripping tower. Berikut soal: sebuah campuran larutan berisi 10% mol N heptana dan 50% mol N oktana diumpankan saat titik didihnya ke atas stripping tower pada tekanan 101,32 kilopascal. Bagian bawah mengandung 98 mol persen N oktan. Untuk setiap 3 mol umpan, 2 mol vapor dihasilkan sebagai produk. Hitung komposisi vapor dan jumlah flat teoritis yang dibutuhkan. Data kesetimbangan diberikan dalam bentuk fraksi mol N hektan. Ini fraksi molnya. Nah, pada soal ini yang ditanyakan ada dua, yaitu komposisi pada saat hasil vapornya dan jumlah flat teoritis yang dibutuhkan saat mendestilasikan proses ini. Nah, langkah pertama dalam penjelasannya yaitu kita tulis terlebih dahulu apa saja yang diketahui dari info di soal. Yang pertama, fitnya itu 3 mol, diberitahu di sini 3 mol umpan. Nah, di sini kesetimbangan umpan atau kandungan yang masuk yaitu 0,1 N hektana dan 0,9 N oktana dari persentasenya. Kemudian vapornya 2, dijelaskan di soal. Untuk setiap 3 umpan, 2 mol vapor sebagai produknya. Nah, kemudian kandungan di bottomnya 0,02 N hektana dan 0,98 N oktana. Di soal hanya diberitahu bahwa N oktana itu 98%. Berarti N hektannya itu yaitu sisanya 100 dikulang 98. Nah, kemudian tekanannya 100,1,32 kilopascal. Nah, ini diagramnya. Umpannya masuk di bagian atas, kemudian menghasilkan produk bawah dan produk atas yang berupa vapor atau distilatnya. Nah, yang ditanyakan adalah komposisi vapor dan jumlah flat teoritisnya. Kemudian yang pertama yang akan dijawab yaitu pertama adalah komposisi vapornya terlebih dahulu. Nah, langkah pertama adalah menuliskan kesetimbangan sistemnya dulu. Di sini sistemnya adalah umpan yang masuk fit sama dengan bottom ditambah vapor. Di soal diberitahu fitnya itu 3. Nah, untuk setiap 3 fit, vapornya itu 2, yang berarti bottomnya adalah 1. Nah, kemudian saya beri basis fitnya itu 300 kg karena fitnya itu 3, jadi sudah enak angkanya, jadi 300 saja. Fitnya 300 kg mol, vapornya 200, dan bottomnya adalah 100. Kemudian untuk per komponennya, nah karena kesetimbangannya adalah F sama dengan B plus V, nah berarti fraksi mol per komponennya itu dimasukkan, berarti N heptana di F sama dengan N heptana di B ditambah N heptana di V. Nah, karena V yang dicari, berarti V-nya belum diketahui, X yang di V-nya. Berarti 0,1, jadi kan tahu 0,1 di F-nya itu 0,1, dikali jumlah F-nya 300, terus 0,02 dikali B-nya 100, dan ditambah X-nya 200. Kemudian dikalikan, ditambah ini. Kemudian 2-nya pindah ruas, habis itu hasil pengurangannya dibagi 200, hasilnya X-nya sebesar 0,14 fraksi mol. Nah, selanjutnya kita udah tahu nih komponen N heptananya. Nah, sekarang yang tinggal dicari adalah N oktananya. Sebenarnya cara nyarinya itu nggak perlu kayak begini lagi juga bisa, karena namanya fraksi mol campuran itu jumlahnya selalu 1. Jadi kalau mau nyari N oktananya, tinggal 1 dikurang ini aja. Nah, hasilnya kira-kira 0,86. Tapi untuk pembuktian kita menggunakan cara seperti ini lagi. Nah, kemudian di sini N oktananya. N oktananya di fit ada 0,9, kemudian di bottom ada 0,98, dan yang di V-nya yang dicari Y-nya. Kemudian dikali 0,9 dikalikan nilai F-nya 300, 0,98 dikali nilai B-nya 100, dan Y dikali 200. 98 pindah ruas ke kiri menjadi dikurang, kemudian 200 dibagi hasil pengurangannya, Y-nya
adalah 0,86. Nah, maka komposisi komponen di vapor adalah 0,1 N heptana dan 0,986 N oktana, atau dalam bentuk persen 14% N heptana dan 86% N oktana. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah jumlah rate teoritis. Nah, untuk penjelasan ini saya jelaskan di Excel. Nah, pertama di sini. Ya, ini kan tadi udah diberikan di soal data fraksi molnya nih. Nah, pertama untuk mencarinya kita buat insert, kemudian scatter, pilih grafik charts yang bagian scatter. Kemudian kalau sudah, nanti kita select data di sini, select data dan bikin series kurva kesetimbangannya. Nah, kemudian saat X value-nya yaitu kita pilih yang ini, X-nya, kemudian Y value-nya yang ini dari Y tabelnya, kemudian pilih OK. Akan memberikan kurva yang biru ini. Kurva biru ini adalah kurva kesetimbangan, bisa dilihat dia di highlight di outside ketika saya klik garis ini. Nah, kemudian setelah menemukan ini, nah ini garis ini adalah merah, ini adalah garis operasi, dan garis hitam ini adalah garis 45 derajat. Nah, kalau garis 45 derajat itu gampang karena kalau garis 45 derajat itu tinggal Y sama dengan X. Nah, di sini saya berikan kalau Y sama dengan X, ini Y sama dengan X, tinggal 0 sama dengan 0, nanti akan diplot di sini. Nah, ini garis Y sama dengan X-nya. Nah, untuk garis operasi kita harus hitung dulu. Nah, kalau berdasarkan yang di buku, persamaan garis operasi adalah Y sama dengan L per V dikali X min W per V dikali XW. Karena di buku itu agak beda variabelnya, jadi saya beri penjelasan kalau L itu sama aja feed, W itu adalah bottom, dan V adalah vapor. Jadi rumusnya menjadi F per V dikali X min B per V dikali XB. Tinggal masukin angkanya, tadi F-nya kita tahu 3, V-nya tahu 1, dikali X dikurang B-nya 1, V-nya 2 dikali XB, yaitu fraksi mol X pada saat di bottom. Nah, B pada saat di bottom fraksi mol X-nya 0,02 ya masukkan. Dan 3 per 2 itu 1,5, habis itu 0,02 dibagi setengah dikali setengah, jadi setengahnya. Nah, ini persamaan garis operasinya adalah ini ya. Kita lihat Y sama dengan MX minus A intinya. Persamaan linear. Nah, untuk memplot garis ini ke grafik, kita tidak bisa memplot gitu saja. Makanya kita harus membuat tabelnya dulu berdasarkan grafik, berdasarkan persamaan ini. Nah, saya buat di sini nih. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? Nah, di sini saya pilih rentang X-nya itu dari 0 sampai 1,4 karena ya ini bisa lihat di sini di grafik di data kesetimbangannya X-nya dari 0 sampai 0,2. Saya lebihkan sedikit sampai 0,4 karena supaya garisnya itu dari ujung sampai ujung. Nah, kemudian saya masukkan ke rumus ketika X-nya 0, Y-nya menggunakan rumus ini 1,5 dikali X min 0,01. Hasilnya ini. Nah, inilah yang garis operasi merah ini berdasarkan tabel ini. Nah, jadi udah ketemu nih garis-garis yang diperlukannya. Nah, kalau berdasarkan rumus untuk mencari plot teoritis yang dibutuhkan itu, kita harus menarik garis seperti tangga gitu, mulai dari XF sampai XW. Nah, di dalam grafik ini XF-nya itu XF-nya itu 0,1, yaitu jumlah fraksi mol X pada saat fit. Nah, di sini bisa dilihat jumlah fraksi mol X ketika fit itu 0,1. Jadi batas kanannya itu di 0,1. Kemudian XW adalah jumlah fraksi mol X ketika di W atau di bottom. Ini itu 0,02. Jadi batas kirinya adalah 0,02 dan batas kanannya adalah 0,1. Jadi kita mulai dari sini nanti bikin tangga sampai mentok ke sini. Karena ini grafiknya terlalu besar dan agak sulit, makanya saya buat grafik baru. Jadi dengan data yang sama, cuma untuk daerah yang itu saja. Jadi kayak grafik ini tuh agak di zoom khusus untuk daerah ini supaya mudah. Nah, ini bisa dilihat. Ini tadi grafik yang kurva kesetimbangannya. Dan yang garis merah ini adalah garis operasi. Kemudian yang garis hitam ini adalah garis 45 derajatnya atau garis Y sama dengan X-nya. Nah, selanjutnya, karena di soal dijelaskan umpannya masuk ketika titik didih.
fat at its boiling point, diumpankan pada titik didihnya. Maka Q-nya itu sama dengan 1, yaitu garis Q lainnya itu tegak. Nah, maka karena tegak, jadi mulanya pada saat perpotongannya ini. Perpotongan XF sama garis operasi sama garis Q. Kita mulai dari sini, tarik garis ke kanan sampai mentok. Besok sampai mentok ke kurva kesetimbangan yang biru. Habis itu tarik ke bawah sampai mentok kurva garis yang merah, dihitung 1, kemudian berulang 2, terus 3, dan nggak sampai 4. Berarti berdasarkan garis-garis yang tangga ini, plate-nya itu kira-kira 3, sekian. Nah, intinya antara 3 sampai 4. Di sini saya menentukan sekitar 3,5 atau sekitar itu. Nah, jadi berdasarkan garis dan grafik-grafik yang data yang sudah saya plot, jumlah plate teoritisnya itu pada proses ini sebesar 3,5. Ya. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.